Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Zuryati, yang saya hormati Dr. Saifur Rahman dan kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan tentang strukturalisme dalam sebuah karya sastra. Strukturalisme sebagaimana yang telah kita ketahui bersama adalah sebuah gagasan atau ilmu yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang bernama Ferdinand de Saussure. Pada awalnya strukturalisme muncul dalam kajian linguistik strukturalisme yang pada akhirnya dikembangkan dan digunakan untuk melakukan suatu tinjauan dari unsur karya sastra. Pada intinya strukturalisme ini merupakan sebuah pandangan yang mengungkapkan bahwasannya sebuah karya sastra itu terdiri dari satu unit yang terdiri dari beberapa unsur, beberapa aspek. Aspek satu dengan yang lainnya itu merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dan membuat suatu bentuk yang utuh, sehingga ketika kita akan memahami sebuah karya sastra, tentu kita harus memahami unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur di dalam pendekatan strukturalisme dalam karya sastra itu terbagi menjadi dua. Yang pertama intrinsik dan yang kedua adalah ekstrinsik. Intrinsik yaitu yang pertama tema adalah merupakan gagasan utama dari sebuah karya sastra. Kemudian amanat adalah pesan, suatu nilai moral yang akan disampaikan oleh si penulis. Kemudian yang ketiga adalah tokoh menunjuk kepada pelaku daripada karya sastra tersebut. Kemudian juga ada alur ini merupakan sebuah konstruksi, sebuah cerita yang dibangun ya, mengenai jalannya sebuah peristiwa atau cerita itu. Alur itu juga terbagi menjadi beberapa bagian, ada alur maju, alur mundur, dan alur tarik balik. Kemudian latar adalah merupakan suatu yang menggambarkan situasi atau kondisi dalam penceritaan dan keadaan di mana sebuah sastra itu dimunculkan, suasana, waktu, tempat, dan sebagainya. Kemudian gaya bahasa merupakan teknik pengolahan bahasa yang digunakan oleh penulis untuk menghasilkan sebuah karya sastra yang indah, yang hidup, yang baik. Jadi pilihan-pilihan bahasa, pilihan-pilihan kata yang digunakan untuk membuat sebuah karya itu menjadi hidup, menjadi baik. Kemudian sudut pandang adalah cara memandang dan menghadirkan tokoh-tokoh. Ada dua macam sudut pandang yang biasa dipakai, sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada juga unsur-unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang berada di luar karya sastra itu sendiri, seperti psikologi penulis, seperti agama, moral, ideologi. Tentu unsur-unsur ini juga mempengaruhi apa yang ditulis. Kemudian varian-varian strukturalisme yang pertama yaitu strukturalisme dinamik, yaitu sebuah paham yang mendasarkan pada pentingnya hubungan antara struktur dalam dan struktur luar. Kemudian antropologi struktural yang menitik beratkan pada pemahaman bahwa pentingnya struktur di dalam sistem kekerabatan manusia. Kemudian strukturalisme genetik menitik beratkan pada pentingnya pandangan-pandangan pengarang dalam karya sastra. Kemudian naratologi yaitu tentang cerita. Itu jenis-jenis dari struktur. Baik, saya akan membahas tentang semiotik. Semiotik sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Mengikuti pandangan dari
peletak dasar pertama adalah Saussure, mengatakan bahwa semiotik adalah hubungan antara penanda dan petanda. Dan kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli semiotik lainnya, sehingga melahirkan beberapa aliran-aliran semiotik. Nah, kami akan membahas tentang model-model semiotik dari beberapa ahli. Di sini kami membahas dua ahli. Dua ahli tersebut adalah semiotik model Charles Sanders Peirce dan semiotik model Roland Barthes. Teori model Peirce yaitu dia mengembangkan tiga bentuk atau tiga elemen utama dalam semiotik, yaitu tanda, interpretasi, dan objek. Tanda memiliki hubungan antara petanda dan penandanya adalah fisik atau sebuah bentuk yang bisa diserap oleh panca indera. Misalnya bunyi, bentuk, gambar, dan sebagainya. Kemudian interpretasi adalah proses mental dalam diri manusia untuk melakukan penafsiran. Kemudian yang ketiga adalah objek. Objek merujuk pada benda tersebut, benda yang secara nyata. Nah, model triangle dari Peirce ini, ya, kemudian saya contohkan misalnya kata meja. Meja merupakan sebuah tanda karena bersifat ujaran. Lalu diinterpretasikan wujud meja tersebut dalam pemikiran kita sendiri. Kemudian objeknya adalah bentuk nyata dari meja tersebut. Kemudian Peirce juga melihat bahwa sudut pandang antara objek dan representasi perlu dilihat. Ada tiga sudut pandang antara interpretasi dan objek. Yang pertama ikon, kedua indeks, dan ketiga simbol. Ikon menunjuk ada hubungan bersifat alamiah antara penanda dan petanda. Kemudian indeks adalah tanda yang menunjukkan hubungan kausal antara penanda dan petandanya. Dan simbol adalah tanda yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara penanda dan petandanya. Hubungannya adalah bersifat arbitrer. Oke, yang kedua, semiotik model Roland Barthes. Roland Barthes merupakan seorang tokoh pengikut aliran dari Saussure. Dia berpandangan bahwa sistem tanda mencerminkan asumsi-asumsi dalam masyarakat. Kemudian paradigma semiotiknya Roland Barthes. Kita lihat pada tabel atau pada bagan Roland Barthes mengemukakan ada dua tahap. Ya, ada denotasi dan ada konotasi. Denotasi memiliki penanda dan petandanya, kemudian konotasi memiliki penanda dan petandanya. Nah, kemudian dicontohkan pada kata mawar. Kata mawar memiliki denotasi adalah wujud bunga mawar itu sendiri. Kemudian konotasinya melihat pada cinta yang menggebu-gebu. Dari hal itu kita dapat tarik kesimpulan bahwa denotasi merujuk pada makna primer atau makna sebenarnya, dan kemudian konotasi merujuk pada makna sekunder. Konotasi merujuk pada hal lain yang dikatakan oleh Roland Barthes, itu adalah mitos yang kita kenal dengan mitologi Roland Barthes, yang merujuk pada sistem pembenaran dalam mengungkapkan nilai-nilai yang berlaku pada suatu periode tertentu di dalam masyarakat tertentu. Mitos tersebut terbentuk melalui sistem tanda, penanda, dan petanda, kemudian memiliki makna konotasi, dan kemudian berkembang menjadi makna denotasi. Jadi mitos dapat berupa konotasi dan juga dapat berupa denotasi. Mungkin itu saja dari kelompok kami, pembahasannya tentang struktural dan semiotik. Selanjutnya kami berikan waktu kepada teman-teman untuk berdiskusi tentang materi kelompok kami. Terima kasih, selamat siang.